RI ini baru. Saya senang sekali, memang saya pengen ketemu, pengen lihat langsung ketemu Bapak, apalagi ini jabatannya udah mau berakhir. Saya senang sekali. Udah nggak bisa bilang apa-apa saya, Pak. Moga mau Bapak sehat, Bapak diberi panjang umur. Begitu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Senang sekali. Kami sebagai rakyat masih setia sama Pak Jokowi. Biarpun sering dihujat, beliau sangat sabar. Gimana ya Pak? Saya bisa ngelihat, saya bisa salaman. Ya karena nggak ada presiden kayak gitu dari dulu. Dulu saya nggak pernah pengen foto, nggak pengen apa. Dulu saya golput. Semenjak 2014 saya nyoblos beliau, Pak. Harapan apa, Pak? Harapannya satu, Bapak sehat. Mudah-mudahan nanti setelah 2024, ya memang kalau pengen seperti beliau susah ya Pak, tapi ya minimal sama merakyatnya kayak Bapak. Udah itu. Jika kita bertanya siapa presiden terbaik Republik Indonesia, mayoritas rakyat dari Sabang sampai Merauke pasti akan menyebut nama Jokowi. Kecuali mereka yang tak bisa lagi mengambil keuntungan, tentu akan menyebut kalau Jokowi adalah presiden terburuk Indonesia. Namun bagi rakyat kecil yang berada di pelosok negeri, Jokowi adalah penolong. Hanya di era Jokowi, rakyat kecil benar-benar merasakan adanya negara. Hanya di era Jokowi pula, seorang presiden mau singgah dan duduk di rumah warganya, yang bahkan pejabat sekelas bupati saja enggan untuk memasukinya. Kaget ya Bu, tadi kaget ya. Nggak tahu kalau Bapak Presiden mau datang. Tidak tahu. Tiba-tiba datang. Kaget ya. Iya, terima kasih banyak Bapak Presiden. Kaget sekali Pak Jokowi bisa datang ke rumah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat ucapan buat Bapak Presiden. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jokowi adalah presiden bagi rakyat kecil. Presiden yang mau mendengar secara detail keluhan rakyatnya. Bukan presiden yang hanya duduk di istana dan memberi perintah. Jokowi dengan kesederhanaannya mampu turun langsung ke semua daerah yang ada di Nusantara. Sudah hampir semua daerah di Indonesia pernah dikunjunginya. Mulai dari kota, desa, hingga pelosok-pelosok, bahkan daerah terawan sekalipun. Tujuannya hanya satu, ingin memastikan hak-hak rakyatnya terpenuhi. Dengan turun langsung ke lapangan, Jokowi juga jadi tahu apa yang dibutuhkan rakyat. Sehingga ia bisa membantu rakyatnya yang kesusahan. Bagus. Kasih hati-hati. Ya, doanya ya. Ya. Kedekatan Presiden Jokowi dengan rakyat kecil sepertinya tak pernah bisa dipisahkan. Bahkan, Jokowi rela membatalkan schedule acara besar demi rakyatnya. Pada tahun 2018 lalu, Jokowi lebih memilih melihat rakyatnya yang terkena bencana gempa di Lombok. Padahal saat itu Jokowi dijadwalkan akan menghadiri acara penutupan Asia Games 2018 yang berlangsung di GBK Senayan, Jakarta. Namun Jokowi lebih memilih terbang ke Lombok karena menganggap rakyatnya jauh lebih penting daripada penutupan acara olahraga terbesar di Asia itu. Bahkan Jokowi memutuskan bermalam di tenda pengungsian bersama para korban demi merasakan langsung penderitaan yang mereka rasakan. Itulah Presiden Jokowi yang selalu tergerak hatinya jika menyangkut masalah kepentingan rakyat kecil. Selamat malam hadirin yang berbahagia. Sebelumnya saya ingin mohon maaf karena tidak bisa hadir langsung
di penutupan Asian Games yang ke-18. Saya bersama Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat berada di Lombok dengan saudara-saudara kita di sini. Saya merasakan semangat yang sama dengan Anda semuanya yang berada di GBK Jakarta. Saat kunjungan kerja Jokowi ke Papua, ia pernah dicegat mama-mama Papua di jalan. Mereka mengeluh pada Jokowi kalau anak mereka tak bisa sekolah akibat tanah tempat SMP Negeri 1 Sentani berdiri belum dibayar ke pemilik hak ulayat. Merasa tersentuh dengan tangisan ibu-ibu yang ingin anaknya tetap bisa sekolah, Jokowi langsung membayarkan uang ganti rugi tanah ulayat itu pada pemiliknya. Jadi milik sekolah. Oke, 3 miliar. Kita selesaikan. Ya, sudah Jalan Bandara. dalam bandara Terus nanti sengketanya dengan siapa? dengan tuan tanah di sini. Tuan tanah. Iya. Oke, dengan masyarakat ada tuan tanah. Oke, ada. Udah, tenang aja. Sama. Saya bangga punya presiden seperti Bapak Jokowi yang mendengar aspirasi kami selaku orang tua murid dari SMP Negeri 1 Sentani. Saya sangat berterima kasih, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi beserta Ibu yang telah menolong kami sebagai orang tua dan anak-anak kami. Kami hanya minta kembalikan anak-anak kami saja untuk bersekolah di SMP Negeri 1. Presiden Jokowi adalah orang yang tak bisa melihat air mata seorang ibu terjatuh. Pada kunjungannya ke Manado Januari 2023 lalu, Presiden Jokowi melihat seorang ibu bernama Siti menangis berteriak-teriak di antara kerumunan warga yang menyambutnya. Ibu Siti ingin bercerita pada Bapak Jokowi tentang kesulitannya membayar biaya kuliah anaknya bernama David. Saya sembahyang Allah, kalau Allah izinkan saya mau ketemu sama Pak Jokowi. Itu pada masyarakat teriak-teriakan, saya cuma dalam hati berdoa, semoga saya ketemu sama Pak Jokowi. Saat itu saya dipele, tidak bisa melanggar, tidak bisa apa, saya meruku, saya tunduk, mereka juga tunduk. Dan saya langsung bertanya saat itu, Pak Jokowi, saya orang dua mau baca cerita, Pak Jokowi, orang dua mau baca cerita. Kita mau kasih tahu kita keluhan hati Bapak Jokowi. Pak Jokowi tolong harga saya mau bercerita. Saat itu Bapak Jokowi, mari Bu, sini Ibu mau keluhan apa sini Bu, untuk buka jalan. Dan saat itu Pak Jokowi hampiri saya, pegang tangan. Dan saat itu saya curahkan isi hati saya kepada Pak Jokowi. Dan saat itu juga Jokowi langsung terima saya dengan baik, minta saya KTP. Ibu ada bawa KTP, ada Pak Jokowi. Ibu ada bawa, ada Ibu nomor HP, ada Pak Jokowi. Saya punya nomor HP ada. Dan saat itu Pak Jokowi berangkat jam 5, jam 7 saya angkat telepon. Ibu tolong kasih ini Ibu data-data. Saya akan mau ini. Itu ibu yang seorang ibu yang bercerita. Situ saya masuk, sementara berjual, saya dulu menangis. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah telah kabulkan saya punya doa selama ini. Setelah kunjungan Bapak Presiden ke Manado tanggal 20 Januari 2023, Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami untuk membantu Ibu Siti Marifah dan anaknya Mas David yang tidak mampu membayar biaya kuliah. Jadi hari ini kami menyampaikan amanah beliau untuk membantu Ibu Siti agar Ananda David dapat melanjutkan kuliahnya lagi. Semoga bermanfaat dan dapat meringankan beban Ibu Siti. Saya ingin, sebab saya berjuang ini selama ini untuk anak-anak masa depan. Tidak bisa mengungkapkan Pak, karena jujur
ini kan gimana Pak ya? Ini salah satu uang yang sangat besar Pak. Dan juga pendidikan. David juga banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Jokowi karena telah membantu David Pak. Karena ini salah satu bantuan yang sangat berharga untuk David Pak. Jadi David meminta banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah membantu David Pak. Kedekatan Jokowi dengan rakyat kecil membuat dirinya sangat dicintai. Di setiap kunjungannya ke daerah-daerah selalu dibanjiri lautan manusia yang terus berteriak-teriak memanggil namanya. Semua rakyat kecil itu memiliki keinginan yang sama, menginginkan Jokowi terus menjadi presiden mereka seumur hidup Jokowi. Namun Jokowi adalah orang yang taat konstitusi. Ia tetap tak ingin berpikir melanjutkan periode ketiganya. Meski sebenarnya rakyat menginginkannya. Tak bisa kita bayangkan bagaimana sedihnya rakyat Indonesia nantinya ketika kehilangan sosok presiden yang sangat mereka cintai. Dan entah berapa banyak air mata yang akan jatuh nantinya ketika Presiden Jokowi harus berpisah dari rakyat yang dicintainya.